Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson One. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3 tema 2 ya. Di subtema 4, menyayangi hewan. Di pembelajaran 6 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 201 sampai dengan 206. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada biru-birunya untuk link, dipilih kelas berapa yang adik-adik mau lihat. Nanti ketika dibuka ada playlist untuk tema 1 sampai tema akhir ya. Dibuka aja ya nanti ya. Atau di kanan atas ini juga bisa, kalau diklik nanti ada playlist untuk tema ini dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Coba bermain peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya ya adik-adik ya. Nah, lalu setelah bermain peran, coba diberitahu apa perasaan adik-adik. Misalnya senang. Atau ada juga mungkin yang bilang malu ya, karena harus bermain peran di depan teman-teman. Ya, atau mungkin ada yang grogi. Nah, nanti ditulis aja. Ya, ditulis aja sesuai dengan perasaannya. Manakah bagian cerita yang kamu sukai? Nah, mungkin kalau Karina suka yang bagian si kancil yang cerdik meminta bantuan ke buaya, lalu melompati punggung buaya satu persatu. Padahal kan buaya itu binatang buas ya, tapi kok bisa dilompatin sama si kancil? Nah, itu yang Karina suka. Kemudian yang nggak suka mungkin ketika si kancil merasa kesulitan saat ingin menyeberangi sungai. Sebelum dia punya ide naik ke punggung si buaya. Nah, berikutnya gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, kalau bagian ini mungkin nanti adik-adik gambar aja. Karina contohkan kayak gini. Ya, jadi ada di pinggir sungai, kancil pengen nyebrang. Lalu dia punya ide, ada buaya ya. Nah, buayanya berbaris, lalu sudah sampai di seberang. Nah, digambar aja ya. Ini bisa kita cari juga di Google. Nah, berikutnya kita lihat apakah semua anggota kelompok mendapat peran? Nah, betul ya, mendapat peran ya seharusnya ya, karena sudah dijadwalkan atau sudah dipilihkan oleh Bapak atau Ibu guru. Ya, jadi biasanya semuanya karena harus dapat nilai, harus semuanya maju. Terus, apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Nanti disesuaikan juga ya adik-adik ya dengan jawaban adik-adik. Kemudian berikutnya, untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan adik-adik. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ya, jadi kalau ada satu peran yang nggak dimainin, berarti nanti ada satu yang kurang ya. Nah, itu makanya kerjasama itu sangat penting adik-adik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Nah, ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh seperti adik-adik ya sekarang ya. Lalu ada juga yang perannya sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan ya. Nah, coba adik-adik lihat ada peran apa lagi di sekitar adik-adik. Coba cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Mungkin kalau dari daerah sekolah ada peran nanti kita tuliskan di sini ya. Nih, tanyakan apa peran dan tugasnya, tuliskan informasinya di tempat yang tersedia di bawah ini. Contohnya petugas penerima tamu ya di sekolah, memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik kalau ada tamu yang datang ke sekolah. Misalnya ada tamu mau ketemu kepala sekolah, dia bisa memberikan atau mungkin bahkan mengantar ke ruang kepala sekolah dan mengantarkan Pak Kepala Sekolah ada Bapak ini mau ketemu gitu ya. Nah, biasanya mengantarkan dan menyampaikan pesannya. Kemudian Karina buatkan yang nomor 2 ini yaitu kepala sekolah ya, mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang ada di dalam lingkungan sekolah adik-adik. Ya, jadi sekolah itu diaturnya oleh ibu atau bapak kepala sekolah. Lalu ada juga tukang kebun sekolah. Ini juga nggak kalah pentingnya perannya. Menjaga dan merawat kebersihan sekolah ya, ruangan-ruangan sekolah dan juga halaman dan taman sekolah. Lalu ada juga yang namanya penjaga sekolah. Dia menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar. Ada juga loh petugas perpustakaan adik-adik, tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Ya. Nah, di sini. Nah, mungkin kalau di sini ada nomor 6 ya adik-adik. Karina tambahin deh nomor 6 deh di sini ya. Mungkin satu lagi pasti yang belum ada itu guru, ya kan?
tugasnya adalah mengajar siswa di kelas, ya, membimbing siswa sehari-hari di sekolah, ya. Nah, lalu cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk tiap gambar. Nah, contohnya seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian, sama besar ya. Lalu dia membagi tugas seperti ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah, ya. Lalu petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Nah, seperti ini nih. Dan petani D menanam di 4 bagian tanah. Nah, ini akan kita warnai ya adik-adik dan kita berikan pecahan seperti ini. Mungkin kalau warna-warnanya coba kita lihat. Warnanya nggak ditentuin, jadi kita tentuin aja sendiri ya. Nah, pertama yang ini, ya 7 bagian tanah. Nah, kita tandai aja dulu 7. Karina pakai warna biru dulu. 1, 2, 3 ya, 4, 5. Nanti adik-adik warnanya yang bagus ya. 6, 7. Nah, ini warna biru. Ya, 7. Nah, tanah yang ditanami tomat 7 bagian. Ditulis pecahannya kita langsung aja jawab. Jadi 7 per, tadi per berapa ya adik-adik? 16 ya. 7 per 16. Lalu kemudian berikutnya Karina mau pakai warna 3 bagian, yaitu Karina mau pakai orange. 3 bagian ya di sini. Supaya enak, Kak Rina mau bebas ya adik-adik ya. Karena ini 3 bagian, Kak Rina mau ke bawah aja. Supaya petaninya nggak jauh-jauh kan jalannya ya. Seperti ini. Lalu habis itu petani apa nih? 2 bagian petani C ya. Kita ganti. Sekarang warna hijau. Petani C itu 3. 1, 2. Yang ini berapa nih adik-adik? Oh ini, petani C 2 bagian. Nah udah kayak gini ya. Karina ganti deh. Dia nanti jauh nih. Ya, yang ini kita ganti. Karena kasihan nanti petaninya yang ini kejauhan. Nah ini kita 2 kayak gini di sini. Lalu terakhir yang petani D, kita kasih warna apa ya adik-adik ya? Warna ungu ya. Nah dia dapat 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah Karina warnanya kayak gini aja dulu. Nah sekarang kita lanjut. Nah tadi udah 7 per 6. Terus yang 3 berarti jadinya 3 per 16. Ini 2 per 16. Yang ini 4 per 16. Ya. Nah sudah selesai ya adik-adik pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!